sebelah kiri. Di sebelah kanan. HP saya boleh? Kayak lagi satu. Oke. Oke, tengah. Silakan. Oke, Mas Riri dan Mas Diko, mungkin seperti apa nih? Sebentar lagi tayang, bagaimana cara mengimbangi ekspektasi ADC dulu dengan Rangga dan Cinta sekarang? Apakah mungkin deg-degan juga atau seperti apa? Setiap film pasti ada perasaan antisipasi dan deg-degan sih kalau buat saya, karena kita kan bikin sesuatu atau mencipta sesuatu bersama, kita punya keyakinan, kita punya perasaan dan emosi yang mestinya itu nyampainya tuh utuh gitu. Dan kadang-kadang banyak hal yang bisa menciptakan itu ya. Kalau lagi beruntung banget bisa semuanya sampai gitu, tapi ya bagus juga kalau bisa nontonnya 3-4 kali supaya dapat 10 kali. Mungkin Mas Diko seperti apa? Kalau saya sangat optimis sih sebenarnya, karena film ini juga dibuat oleh kreatornya yang dahulu. Mas Riri, Mbak Mira sangat mencintai proyek ini dan juga menjadi bagian ketika pertama kali ada Pandangan Cinta dibuat. Jadi ini di tangan orang yang sama, dengan tentu saja pengalaman yang jauh lebih banyak, dengan teknologi hari ini yang semakin baik, dan juga pemain-pemain baru yang segar. Jadi saya rasa ini sebuah kekuatan yang saya rasa bisa membuat saya optimis kalau film ini bisa diterima di sana. Oke, sebelumnya Kak Niko sempat seleksi Justru ini IP yang sangat besar dong mestinya, bukan IP baru. Dia IP yang sangat kuat dan sangat punya potensi dan sudah pernah di sebelumnya juga sudah cukup explore gitu. Sebenarnya sih bagus kalau buat kreator sebenarnya IP itu adalah sebuah materi yang mesti tetap harus di treat secara kreatif. Dan ujiannya sebenarnya ada di sektor-sektor investor biasanya sih kalau dengan kalau sifatnya funding tentu saja kita senang. Kalau funding ya hibah gitu itu kita senang, tapi kalau sifatnya kayak investasi ya mungkin lebih sehat dengan yang swasta. Kak Niko sebelumnya sempat seleksi di L ya sebagai pemeran Rangga di film ini. Sebelumnya itu gimana sih sampai akhirnya bisa memilih Rangga untuk memerankan atau L sebagai Rangga untuk memerankan di film ini, dan apa sih gimana sih jalannya gitu Kak sampai prosesnya dan proses seperti apa? Saya di awal sebelum film syuting kita melakukan proses audisi untuk semua pemain. Ada sekitar 700 anak muda yang sangat berbakat mengirimkan video audisinya. Ada juga beberapa yang kita approach, ada beberapa yang memang kita lihat dan kita minta untuk mengirimkan videonya, sekitar ada 700 ya Mas ya. Dan tentu saja ketika memilih peran-peran yang sudah pernah dimainkan ini, kita tidak hanya melihat bakat individual, tapi kita melihat ensemble. Kita melihat bagaimana aktor-aktor muda yang berbakat ini kalau dijejerin tuh cocok nggak nih sama Cinta, Rangga, dan juga Borne, Mamet. Itu kita melihat lebih ke ensembling sih, jadi bagaimana kecocokan satu sama lain tuh kita menjadi bahan penilaian. Apakah sini udah seperti sama dengan Rangga yang dulu Kak? Kita tidak mencoba sebenarnya untuk referensinya bukan Rangga yang saya perankan, tapi Rangga yang menjadi catatan penulis, catatan produser pada saat itu, deskripsi tokoh Rangga itu seperti apa. Yang pertama saya yang mainkan dengan cara seperti itu. Justru yang kedua ini kita sangat berharap pemerannya bisa memberikan sesuatu nafas yang baru dari pengalamannya, dan tentu saja karena ini musikal, pasti ada sesuatu yang bisa diberikan lebih di film Rangga dan Cinta. Kalau tanggapan personalnya Niko setelah melihat ini kan sebenarnya magnetnya juga itu, saya bilang sih gila juga sih L gitu ya. Kamu sendiri bagaimana personal opinion kamu setelah melihat ini? Wah, saya bangga banget L dan juga para pemain lain bisa menemukan tokoh-tokoh yang sudah pernah dimainkan ini dengan caranya masing-masing, dan juga bisa mengekspresikannya dengan sesuatu yang baru dan segar gitu. Dan
tentu saja dengan bekerja dengan Mas Riri bukan apa ya, saya nggak ragu lah gitu. Mas Riri sangat terbiasa bekerja dengan para pemain yang baru, bahkan non actors gitu di film-film sebelumnya. Saya juga awal karir Mas Riri yang direct, jadi saya tahu betul pasti di tangan Mas Riri aktor-aktor baru ini bisa mengeluarkan yang terbaik. Kami sama-sama jadi kayak penonton pertama ya. Jadi tentu saja perasaan kami yang paling utama sebagai produser, sebagai sutradara, kita menontonnya berulang-ulang mulai dari video audisi, kemudian waktu kita prep, waktu kita syuting, setiap waktu kita sama-sama lihat gitu, ada bagian-bagian yang tentu saja kita bisa masih mungkin kritisi dan bangun gitu. Editing juga ya. Tapi L itu punya kualitas suara dan pesona sebagai pribadi yang sangat halus ya, yang kemudian memberikan Rangga itu dimensi yang berbeda gitu. Saya pikir cerita tentang ibunya di film ini itu kan memberi kita perasaan yang berbeda gitu. Jadi itu satu hal yang menjadi kekuatannya L sebagai Rangga yang berbeda dengan Niko sebagai Rangga. Mungkin Mas Diko mungkin kan ikut terlibat dalam proyek ini. Kenapa sih tertarik banget di Rangga dan Cinta ini? Ya, sebuah kebanggaan bagi saya. Ini film Ada Apa Dengan Cinta itu kan yang 23 tahun lalu saya sebagai pemain ya. Di sini saya sebagai produser mendampingi Mbak Mira, bekerja sama Mas Riri. Saya nggak pernah nyangka, tapi sebuah kebanggaan bagi saya untuk bisa mengunjungi kembali. Saya sangat bernostalgia gitu, bekerja mengingat-ingat saya dulu, dan saya pengen pemain-pemain yang baru ini juga mengalami apa yang saya alami dulu. Proses, lalu kita belajar, punya teman baru, dan yang paling penting mencintai dunia acting dan film. Mas Riri terakhir ya guys. Di film Mas Riri, di film ini kan banyak banget sebenarnya lagu dari yang film-film sebelumnya gitu kan. Yeah. Kenapa memutuskan untuk pilihnya ya udah yang ini aja gitu, yang viral gitu. Apakah Mas Niko juga terlibat untuk memilih lagu ini juga? Sebenarnya kan Ada Apa Dengan Cinta, bayangkan judul Ada Apa Dengan Cinta itu kemudian menjadi sebuah lagu yang sudah menjadi klasik gitu. Albumnya juga dirilis bersamaan dulu dengan filmnya, jadi dia tidak terpisahkan gitu. Jadi ketika kita bicara tentang Ada Apa Dengan Cinta, kita bicara tentang karya musik pop yang sangat juga monumental di dalam sejarah musik pop Indonesia gitu. Jadi itu sebenarnya satu hal yang tidak bisa terpisahkan. Ada 3 lagu baru tapi di dalam film ini, kalau tadi diperhatikan ada beberapa yang dinyanyikan oleh Geng Cinta, ada yang dinyanyikan oleh L sendiri, Rangga juga oleh Cinta sendiri, dan juga oleh Rangga. Itu kan juga sebuah penyesuaian atau kebaruan gitu. Dan kalau menurut saya musik itu dia bisa ditampilkan kembali di sebuah era dengan perasaan yang berbeda, yang lebih dekat dengan tren atau gaya-gaya budaya musik di eranya gitu. Yang penting itu kita merasa tidak ada film Ada Apa Dengan Cinta itu tidak terlepas dari musiknya Ada Apa Dengan Cinta, dan itu satu kekuatan gitu. Terakhir Kak Niko. Terakhir ya. Terima kasih. Yang belum tanya mungkin. Yang belum ada aja. Niko, sorry. Ya, Nah, mungkin ya. Kasih 3 alasan kenapa Gen Z dan Gen Milenial harus nonton Rangga dan Cinta. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Bener juga. Ya, oke. Ini kisah masa SMA ya. Kamera. Namanya yang di sini. SMA masa-masa yang sangat spesial, jadi harus dikunjungi kembali. Film ini akan bicara tentang perasaan yang dibawa oleh semua generasi. Jadi saya pikir anak SMA di masa 90-an, 2000-an, 2010-an sampai hari ini pun bisa merasakan pengalaman ber-SMA gitu melalui menonton film. Pemainnya keren-keren semua. Thank you. Terima kasih. Jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton. Jangan lupa saksikan film